Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, halo teman-teman Brigade Satya. Kembali lagi bersama aku Ican. Di sini aku bakal menjelaskan secara singkat terkait objek kajian KTTA. Mungkin kemarin kita udah membahas tentang subjek kajiannya, sekarang kita bahas tentang objek kajian. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di guidebook yang telah kami berikan nih, itu tentang objek kajian. Nah, itu teman-teman bisa melihat nih ada banyak bahasan terkait ruang lingkup mata kuliah SIA. Nah, ada sekitar 13 yang kami contohkan. Ini baru contoh ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak banget materi yang bisa dibahas di mata kuliah SIA. Cuman yang kami contohkan sini ada 13 nih. Nah, mungkin teman-teman bisa juga mencari di luar ini. Nah, kita akan membahas ya sedikit ya secara singkat aja biar nggak bosenin juga ya tentang apa sih yang dibahas di materi-materi ini, kayak proses pengembangan SIA itu sih apa yang dibahas. Kita bakal langsung ke contoh judul KTTA dari kating-kating kita. Ini aku ambil dari referensi Adiga Nadia ya teman-teman. Teman-teman kalau mau baca-baca KTTA bisa langsung ke bit.ly/Adiga Nadia. Di situ banyak banget contoh-contoh KTTA, timelinenya segala macam, itu lengkap banget. Mungkin bisa menjadi acuan juga bagi teman-teman untuk bisa nyusun ya, untuk bisa mikir-mikir tentang KTTA kita. Oke, daripada lama-lama banyak baca juga nih, aku langsung aja ke contoh judul. Nah, oke. Yang pertama, tema teman-teman. Tema di sini yang pertama ini tinjauan proses bisnis. Di sini dengan judul tinjauan atas sistem pengendalian internal proses bisnis pita cukai di KPPBC TMC Kediri oleh Kak Alwaika. Teman-teman kalau belum download bisa langsung ke linknya ya. Tapi karena aku udah download jadi aku langsung aja di sini. Nah, yang teman-teman harus tahu yaitu untuk meninjau atau mereview lah ya KTTA cutting kita tuh dari objeknya tuh teman-teman ini dari tujuan penulisan dan juga ruang lingkup. Nah, tujuan penulisan mungkin teman-teman udah pada paham lah ya kayak untuk apa gitu kan. Tapi di sini untuk Kak Alwaika sendiri dia langsung ke tujuan dari KTTA dia, bukan tujuan secara umum. Biasanya kan tujuan secara umum tuh kayak untuk kenapa kita buat KTTA ini, untuk menambah pengetahuan, untuk syarat kelulusan. Tapi di Kak Alwaika langsung dia to the point, nggak basa-basi lagi ya. Yang pertama tujuannya meninjau kesesuaian SOP dengan proses bisnis di KPPBC. Jadi di KPPBC itu Kak Alwaika tuh meninjau. Nah ya, meninjau bagaimana sih proses bisnis pita cukai. Nah, sistemnya tuh kayak gimana, alurnya segala macam gitu, itu ditinjau. Terus dia juga meninjau juga nih dokumen apa yang digunakan. Nah, pastikan suatu sistem kan ada dokumen-dokumen yang telah kita pelajari juga kan waktu SIA kemarin. Banyak banget dokumen yang digunakan dalam suatu sistem. Nah, itu Kak Alwaika juga tinjau nih apa aja dipakai. Nah, terus yang ketiga dia meninjau sistem pengendalian internal. Ya, kita juga pernah belajar ya bagaimana pengendalian internal di suatu perusahaan. Tujuannya 3 ini dan teman-teman langsung ke ruang lingkup. Seperti yang aku jelaskan kemarin, ruang lingkup. Kalau tidak jelas ya, aku ulang sedikit ya. Ruang lingkup itu adalah subjek kajian dan objek kajian yang dibatasi. Kenapa dibatasi kan? Biar tidak terlalu luas, biar tidak terlalu kompleks KTTA kalian. Misal subjek yang dibatasi kan ya satu perusahaan aja gitu. Apa? Misalnya satu kantor KPPBC TMC Kediri. Nggak mungkin dia tuh ninjau KPPBC TMC Kediri, KPPBC TMC Jogja gitu kan terlalu luas gitu kan. Masa semua kantor ditinjaunya kan terlalu luas, dibatasi satu kantor aja gitu. Terus kalau untuk objek kajian yang dibatasi gimana Chan? Nah, di sini kita bakal bahas dia tuh bisa kalian lihat nih
Yang pertama dibatasi di mana? Kalau Aloyka membatasi yang ditinjau itu adalah hanya proses penyediaan, pendistribusian, pemesanan, dan pelunasan pita cukai. Untuk proses yang lain tidak dibahas. Biar apa? Ya kembali lagi, biar tidak terlalu kompleks gitu teman-teman. Terus karena di wilayah kerjanya tidak terdapat objek kajian terkait minuman keras, maka yang ditinjau itu hanya pita cukai hasil tembakau. Jadi mungkin ada dua nih kriteria dari sini ya, minuman keras dan hasil tembakau. Tapi yang ditinjau itu cuma hasil tembakau. Biar apa ya? Ya kembali lagi biar nggak terlalu luas pembahasannya. Pokok nih kenapa ada ruang lingkup biar dibatasin sih teman-teman. Teman-teman nanti juga pasti bakal paham dengan sendirinya ketika membuat KTTA proposal atau apa. Terus yang ketiga, dia hanya membatasi di transaksi secara tunai. Yang kredit nggak dibahas. Terus yang keempat nih, jenis dokumennya ada 3 nih teman-teman. P3JHT awal, P3JHT tambahan, P3JHT izin kepala kantor. Nah, yang dibahas itu cuma P3JHT awal. Kedua lainnya itu nggak dibahas. Oke, itu sih dari Kak Aloyka. Mungkin teman-teman dapat gambaran nih ruang lingkup terkait tema tinjauan proses bisnis. Kita langsung lanjut ke teknik dokumentasi. Mungkin ada teman-teman yang minat untuk membahas tema teknik dokumentasi. Teman-teman, kita juga pernah belajar tentang teknik dokumentasi itu waktu awal-awal banget belajar SIA tentang flowchart, DFD atau diagram bisnis ya. Nah, itu di sini ditulis oleh Kak Amar Galik ya. Judulnya panjang nih, usulan penggunaan flowchart bla 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 bla. Nah, langsung aja kita cek di KTTA. Jadi kalau teman-teman balik lagi ya, langsung lihat tujuan penulisan dan ruang lingkup teman-teman. Nah, ini sebenarnya di tujuan penulisannya sudah ada langsung nih memberikan usulan ya. Kak Amar ini memberikan usulan atas SOP dalam proses pelayanan pembantuan wajib pajak dengan bentuk flowchart. Mungkin ya di KPP Pratama Pondok Gede ini sistemnya masih nggak menggunakan teknik dokumentasi seperti flowchart mungkin ya. Jadi Kak Amar pengen mengusulkan di sini. Terus ruang lingkupnya sama kayak tadi teman-teman. Kak Amar ini dia membatasi. Ini data tertulis nih. Membatasi hanya pada proses pelaporan SPT pajak tahunan pada setiap bulan Maret. Nah, jadi bulan-bulan lainnya nggak dibahas gitu, biar nggak terlalu kompleks pembahasannya. Oke, lanjut saja. Terus ini tema pengendalian sistem informasi akuntansi. Kita kan juga udah pernah belajar kan sistem pengendaliannya. Nah, oleh Kak Kevin dengan judul tinjauan atas penerapan pengendalian internal sistem akuntansi piutang pada PT Rekayasa Engineering. Langsung aja lihat. Nah, kita langsung lagi lihat ke tujuan. Mungkin di sini Kak Kevin ini dia basa-basi lah ya tujuannya. Walaupun ini diperlukan juga kadang untuk menambah halaman, menambah pengetahuan wawasan terkait. Nah, ini ada langsung nih khususnya mengenai sistem penjualan tunai. Berarti Kak Kevin ini cuman meninjau tentang penjualan tunai di PT yang bersangkutan. Memahami keterkaitan antara teori yang sudah dipelajari. Nah, jadi teman-teman, SIA ini kita ini mempelajari kita membahas praktik di lapangan dengan teori itu bagaimana, apakah ada keterkaitan gitu kan, ada perbedaan gitu. Ini yang dibahas di sistem informasi akuntansi. Mungkin di mata kuliah lain juga, tapi khusus untuk SIA ya kita membandingkan antara yang di lapangan dengan yang di buku gitu. Terus ini sistem penjualan tunai dan pengendalian internal terhadap sistem penjualan tunai pada PT Wisindo. Aku nggak tahu nih apakah ini typo atau apa, tapi ini PT-nya beda dengan ini. Pokoknya dia membahas tentang penjualan tunai dan pengendalian internal, dibatasi ya. Nah, kontribusi positif. Terus ruang lingkupnya dia tuh membatasinya di tadi tuh sistem penjualan tunai. Itu untuk yang apa sih ini?
sistem informasi akuntansi dan pengendaliannya. Ini contoh gambarannya aja untuk teman-teman yang mau itu bahas tema ini. Terus ada tema juga nih, perancangan formulir jurnal, buku besar dan tambahan. Oleh Kak Aldi, dia judulnya tinjauan atas sistem buku besar dan pelaporan di Lotte Grosir Bandung. Langsung lihat. Oke, tujuannya nih ada nih, pandang nih. Tujuannya mungkin hampir sama ya teman-teman. Nah, terus ruang lingkup apa yang dibatasi di tema ini? Nah, Kak Aldi membatasi hanya dikajinya tuh hanya pada alur pencatatan dan pelaporan akuntansi. Sistem yang lain nggak dibahas. Yang dibahas itu adalah sistem pencatatan dan pelaporan. Nah, ada juga nih dibahas tanpa memasukkan unsur nominal total penjualan harian, penerimaan pengeluaran kas lainnya di luar penjualan atas barang-barang di PT ini. Jadi teman-teman seperti biasa ya, kita harus benar-benar membatasi objek kajian kita biar terfokus dan kita juga kerjanya mudah gitu. Terus lanjut, Kak Varian dia membahas tentang tinjauan atas penerapan sistem informasi akuntansi siklus pendapatan. Nah, teman-teman semua nih kan sama nih sebenarnya nih 4 subjek kajiannya dengan Kak Aldi, Lotte Grosir Bandung. Nah, apakah boleh Chan subjeknya sama gitu? Boleh, asalkan pembahasannya beda. Ya, jadi teman-teman kalau ada misal saat sedaerah ya sama teman-teman organdanya misalnya ya, mau membahas perusahaan ini sama perusahaannya, itu dibolehkan, tapi pembahasannya berbeda, objek kajiannya berbeda. Jangan sampai sama. Kalau sama nanti ya boleh lah. Kita bahas nih punya Kak Varian ya. Kak Varian di sini sih dia nggak ada nulis tujuan penulisan ya. Aku nggak tahu apakah kayaknya udah di ini deh, di latar belakangnya di tulisannya nih secara tersirat mungkin. Jadi nggak ada subjudul khusus untuk tujuan penulisan. Tapi saran aja aku nih, teman-teman buat aja subjudul penulisan. Pokoknya format yang telah kami berikan tuh ya ikut aja seperti itu gitu, karena itu udah sesuai dengan tim kami yang pro di situ lah. Ya, karena di KTTA ini yang sebelumnya tuh juga pakai tujuan tulisan kan. Nah, ya. Terus ruang lingkup, Kak Varian dia membatasi memfokuskan pada pembahasan siklus pendapatan. Nah, yang awalnya Kak Aldi ini membahas tentang sistem pelaporan, Kak Varian membahas tentang sistem pendapatan. Nah, beda kan di situ. Walaupun subjeknya sama tapi beda. Objeknya itu udah apa teman-teman? Nah, nanti tinggal teman-teman cari nih data-data terkait pendapatan gitu kan. Teman-teman olah. Kalau datanya kuantitatif bisa pakai SPSS. Kalau datanya kualitatif ya mungkin teman-teman bisa konsultasikan dengan Dotbing itu bagaimana cara ngolahnya. Nanti kami juga bakal itu deh kasih pemaparan juga bagaimana mengolah data. Ya, tapi untuk sekarang kita fokus aja ke bagaimana cara mencari subjek dan objek kajian, membuat ruang lingkup pembatasan dalam subjek dan objek kajian sehingga pembahasan kalian tuh nggak terlalu luas dan terfokus pada satu pembahasan yang rinci gitu ya. Oke, kayaknya dari aku sekian teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung VC ke aku ya, 0896 870 25. Ini aku membidangi matkul SIA ya teman-teman. Pokoknya tanyain aja ke aku kalau misalnya ada pertanyaan. Nah, kita juga sebenarnya ada buat ini sih kayak KTTA Center ya. Spoiler dikit lah. Jadi teman-teman bisa langsung nanya itu. Tapi kalau mau langsung ke aku juga bisa nih. Ini aku nggak bermaksud untuk promosi nomor ya biar di chat. Enggak. Ini aku feel free aja sama aku tanya gimana. Aku sebenarnya nggak juga pro di bidang SIA ya.
Aku juga sebenarnya nggak pro di bidang KTTA. Aku juga masih miskin ilmu, masih perlu banyak belajar. Kita satu angkatan, sering-sering aja di sini, ya sering-sering aja ya, sama-sama belajar biar kita juga lulusnya sama-sama. Jadi aku mohon kerjasama dan bantuan teman-teman juga ya. Oke, sekian dari aku. Maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih sudah mau menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.